Nah, kali ini kita bakal coba mecahin salah satu misteri paling seru dalam Al-Quran, yaitu teka-teki yang ada di singgasana Nabi Sulaiman. Jadi, masalahnya tuh apa? Gini, di Al-Quran, surah Sad ayat 34, ada cerita kalau Allah meletakkan sesuatu di atas singgasana Nabi Sulaiman. Nah, yang bikin heboh, Al-Quran cuma pakai satu kata buat ngegambarin sesuatu itu, jasadan. Dalam bahasa Arab, jasad itu bukan sekedar tubuh biasa. Kata ini tuh seringnya nunjukin ke wujud fisik yang nggak punya nyawa atau nggak sempurna. Nah, coba deh inget-inget definisi ini, karena ini bakal jadi kunci buat ngerti semua tafsir yang akan kita bahas. Oke, dari definisi tadi, muncul deh 3 teori utama dari para ulama klasik. Yang pertama, dan ini cukup terkenal, ceritanya tentang penyesalan seorang ayah. Katanya, jasad itu adalah anak Nabi Sulaiman yang lahir nggak sempurna, sebagai teguran karena beliau lupa bilang insya Allah. Teori kedua, lebih personal lagi. Jasad itu ya tubuh Nabi Sulaiman sendiri yang lagi sakit parah sampai nggak berdaya di singgasananya. Terus yang ketiga, sebuah kisah tragis tentang bayi beliau yang meninggal. Intinya apa dari semua ini? Ya intinya sama, pelajaran tentang kerendahan hati. Pengingat kalau semua kekuatan itu ya cuma dari Allah. Kalau tadi kita ngomongin tafsir yang sifatnya personal, sekarang kita masuk ke cerita yang levelnya udah kayak film kolosal. Ini dia interpretasi yang paling populer, paling dramatis, tapi sekaligus paling kontroversial. Cerita ini berawal dari aset paling berharga Nabi Sulaiman, cincin kekuasaannya. Menurut legenda, cincin ini dicuri sama setan. Dan yang lebih parah, setan itu pakai cincinnya buat nyamar jadi Nabi Sulaiman dan ngerebut tahtanya. Jadi jasad yang duduk di singgasana itu, menurut cerita ini, ya si raja palsu itu. Sementara Nabi Sulaiman yang asli, beliau terbuang, kehilangan semuanya, dan harus hidup kayak orang biasa. Ini ujian soal kejatuhan total, sampai akhirnya beliau bertobat dan semua kekuasaannya kembali lagi. Tapi, sepopuler apapun cerita ini, ada tapinya nih. Banyak ulama, termasuk yang sekelas Ibnu Katsir, ngingetin kalau narasi cincin ini agak bermasalah. Kenapa? Karena sumbernya itu dari Israiliyat, atau cerita lisan dari zaman Bani Israel sebelum Islam, yang kita nggak bisa cek lagi kebenarannya. Bagi para ulama, beberapa detail di cerita ini tuh dianggap nggak pantas aja buat seorang nabi. Ini nunjukin banget betapa telitinya para cendekiawan Islam dalam menyaring sebuah informasi. Nah, sekarang kita kencangkan sabuk pengaman. Kita bakal time travel jauh ke depan. Di sini muncul sebuah tafsir yang radikal banget. Yang ngelihat ayat ini bukan sebagai cerita masa lalu, tapi sebuah ramalan tentang masa depan. Jadi menurut tafsir kontemporer, salah satunya dari pemikir kayak Syekh Imran Hussein, jasad di singgasana itu sama sekali bukan makhluk fisik dari zaman Nabi Sulaiman. Tafsir ini percaya kalau Allah itu ngasih Nabi Sulaiman sebuah penglihatan, sebuah visi tentang ancaman terbesar di akhir zaman. Siapa lagi kalau bukan Dajjal atau sang antikristus yang duduk di singgasana kekuasaan. Ide ini jadi masuk akal katanya karena Nabi Sulaiman itu begitu terguncang lihat visi Dajjal pengen ngerebut tahtanya di Yerusalem. Makanya ini ngejelasin doa beliau yang terkenal setelah itu, "Ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku." Seolah-olah beliau berdoa biar kerajaannya itu dilindungi dari ambisi Dajjal di masa depan. Wah, tafsir ini jadi relevan banget ya kalau kita lihat ambisi zaman sekarang untuk membangun kembali pusat kekuasaan global di Yerusalem. Luar biasa ya, gimana cuma satu kata bisa ngebuka pintu ke berbagai macam penafsiran yang luas banget. Dari sebuah ujian pribadi yang sifatnya intim tentang kerendahan hati, sampai sebuah visi besar yang melintasi ribuan tahun. Misteri jasad ini benar-benar nunjukin dalamnya makna Al-Quran dan ngajak kita buat terus mikir dan merenung. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita bongkar semua penafsiran ini, dari yang paling klasik sampai yang paling modern, dari yang sifatnya personal sampai global, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, tafsir mana yang paling klik dan paling masuk akal?